Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelum saya memulai video ini, perkenalkan, nama lengkap saya Agnestina Noberta Kidikewa dari kelas C, semester 6 dengan NIM 1903030095. Berikut saya akan memaparkan hasil review saya pada buku pertama, yaitu tentang petunjuk baru untuk arah dalam berteori di metode kualitatif. Arah baru untuk berteori dalam penyelidikan kualitatif terdiri dari tematik yang diedit dan volume yang membantu kita untuk memahami apa itu filsafat, konsep yang mendasari teori, dan bagaimana menerapkan teori ke dalam praktik untuk mewujudkan keadilan sosial. Bab-bab di setiap volume dari sarjana mapan yang baru muncul dan sebagian besar diambil dari makalah pada Kongres Internasional Penyelidikan Kualitatif Tahunan. Perwakilan mengirim arahan baru untuk memasukkan teori ke dalam orientasi keadilan kualitatif riset. Memuka tertentu minat di ahli teori WHO HA belum memiliki pengaruh arus utama. Seri ini dirancang untuk mencapai khalayak luas, para sarjana, dan mahasiswa di bidang humaneria dan sosial sains, termasuk itu berpengalaman di filsafat, bahasa, atau teori, dan pemula untuk penelitian berorientasi teoritis. Seri bertujuan untuk mewujudkan cara-cara eksperimental membaca kehidupan untuk diterapkan radikal sosial. Mengubah akhir-akhir ini sepertinya tepat untuk merenungkan bagian yang terbuka ini. Amerika Serikat, sebuah negara yang disebut Amerika, setidaknya pada topi merah cerah namun sedih, seseorang mendapati dirinya hidup dalam apa yang beberapa orang sebut sebagai era pasca kebenaran. Posting kebenaran belum terbatas diri ke itu Serikat menyatakan, namun Abuli 2018 mengamati dalam karya filosofinya baru-baru ini tentang pasca kebenaran. Pasca kebenaran tampaknya menjadi tren internasional yang berkembang yang mencakup tidak hanya Amerika Serikat dan Inggris, tetapi meluas ke disinformasi kampanye oleh politisi dan melawan rakyatnya sendiri di Hungaria, Rusia, dan Turki, bahwa fenomena ini kekuatan dalam omong kosong menjadi global yang mengkhawatirkan, dan dengan demikian kami mungkin lihat ke prosedur itu dan membantu kita menemukan itu kebenaran, dan tampaknya pernah lagi politik dan seni. Kami tidak boleh membantah menjadi dijahit dan setiap satu kebenaran prosedur, tetapi harus melibatkan kita semua. Semua prosedur untuk mengalami pengungkapan kebenaran menjadi dijahit hanya memungkinkan kita kegagalan di proyek. Contoh positivisme adalah dapat diketahui melalui itu prosedur atau sains. Kita menjadi tentu sebagai penanya kualitatif, kita semua terlalu akrab dengan kesalahan khusus ini. Selanjutnya, pasti aliran Marxisme mungkin menjahit satu ke politik, dan kita mungkin bayangkan bahwa beberapa penulis puisi buruk yang sangat jatuh cinta dan mungkin begitu dijahit juga. Bahwa volume ini didedikasikan untuk pengajaran atau kebenaran melalui berbasis dokter, riset bukan kejatuh korban dan sebuah jahitan. Namun sebaliknya, ini adalah dedikasi pada prosedur kebenaran sehingga kelagi sepenuhnya mengeksplorasi dirinya. Mungkin orang bisa menambahkan dedikasi untuk penelitian berbasis seni bisa juga menjadi sebuah percobaan
dan menyarankan itu seni bisa menjadi dimobilisasi ke teori and politik, terutama ketika kita menemukan tujuan politik menyimpang dari target kebenaran yang tepat, tersesat hanya untuk melayani semua dan hanya ekonomi bunga. Bagaimana hari ini seni dapat membawa kita tren, jumlah atau kebahagiaan? Vonnegut licik kalimat mungkin membuat kita tertawa, tetapi seseorang tidak dapat sepenuhnya yakin bahwa tawa kita tidak hanya grogi. Itu dikatakan hanya abu banyak. Abu kami membutuhkan seni sekarang. Kami membutuhkan dokter berdasarkan riset. Dalam kontribusinya pada Handbook Norma Enzim 2017 menulis, itu puitis perwakilan atau hidup tidak pernah hanya tujuan itu sendiri. Tujuannya adalah politik untuk mengubah cara kita berpikir tentang orang-orang dan kehidupan mereka, dan menggunakan petunjuk puitis format motivisme untuk melakukan hal ini. Penyair membuat dunia terlihat baru dan cara yang berbeda dengan cara penulisan ilmu sosial biasa tidak mengizinkan. Jika kami mengambil puitisi perwakilan, dia terluas nalar. Bukanlah menciptakan sesuatu dari void. Apa yang dinyatakan matematika sebagai himpunan kosong, tetapi untuk dibawa sesuatu yang sampai sekarang bertentangan dengan kehampaan, yang muncul bertentangan dengan apa yang ada. Jadi, jika tujuan puisi adalah dalam konteks tertentu untuk mewujudkan politik, mengizinkan kemudian di konteks ini tidak apapun disimpan yang dibawakan politisi ini mengubah jalan kami memikirkan tentang rakyat dan milik mereka. Hidup adalah sebuah tidak apa-apa yang datang tentang berlawanan ke itu saat ini politik situasi. Di lainnya kata-kata mungkin kapan. Makhluk pada bumi yang memiliki dunia. Dengan cara inilah kita dapat mengambil pertanyaan Denzim menjadi salah satu yang mewujudkan tanggung jawab etis yang kita miliki dengan berbagai kaitan dengan puisi. Itulah masalah kami, dan tanggapan etis kami. Stability tampaknya menjadi salah satu yang hampir tak terbatas ketika kita menghadapi wajah atau dia. Jadi dia akan terlihat itu adalah sebuah buruk sekali dan banyak bertanya ke puitisi dan menyelesaikannya. Tentang Denzim yang terakhir tentang itu sosial sains, Bidaw tampaknya menegaskan hal ini. Dalam bagian yang sangat mirip dengan Denzim, Bidaw 2000 menulis bahwa puisi membuat kebenaran keluar atau itu banyak. Menipu diterima abu setelah kehadiran dia memiliki dan mendatangkan batas atau bahasa. Meletakkan lain salah, puisi adalah lagu bahasa dalam hal kapasitas untuk membuat yang murni gagasan, atau seni adalah hadiah yang sangat membuat suatu gagasan yang murni. Untuk membongkar bagian ini, kita harus mencatat bahwa Bidaw mengatakan konteks atau Plato mengharapkan kita membuang puisi dari kebijakan. Tidak akan setuju, seperti yang ditunjukkan Bidaw, bahwa pemikiran, dan ketika bahkan Plato sendiri menemukan diri, dia memiliki tesis yang batas. Di setiap kasus kembali ke jalan itu pertanyaannya, atau Bidaw, kami sebaiknya tidak memahami, tetapi menjadi banyak atau delusi.
Dengan kata lain, kita bisa membaca di bagian sebagai menegaskan bahwa puisi berfungsi sebagai hakim yang meneguhkan. Pada saat itu kita tidak lagi dapat membedakannya. Sekian video yang saya buat. Selamat pagi.